100. Gua rasa sih Big MPV nggak ada yang akselerasinya sekencang ini. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Kopes Tobing. Pada pagelaran Gias 2021 lalu, Kia melakukan suatu gebrakan dengan menghadirkan satu line-up yang memiliki sejarah yang sangat panjang di Indonesia, Kia All New Grand Carnival. Ya, mobil ini dengan harganya yang cukup reasonable dan fiturnya yang sangat banyak, mobil ini menjadi favorit di Gias 2021. Tidak heran waktu itu pengunjung sangat antusias ya untuk melihat mobil ini, sehingga antrian untuk melihat mobil ini waktu itu sangat panjang. Dan ditambah dengan kembalinya nama Carnival di Indonesia sehingga membuat orang seperti nostalgia. So ini dia CVT Review All New Kia Grand Carnival. Kita nggak mau bahas terlalu detail ya, karena memang sudah banyak reviewer lain yang ngebahas Kia Grand Carnival ini. Ya, tapi kami mau bahas dikit lah, ya dari historinya dan juga desainnya yang baru ini. Kalau kalian tahu, Kia Carnival itu sangat digemari di awal tahun 2000-an ya. Menjadi pelopor MPV besar yang sangat digemari pada waktu itu. Dan kalau dulu lahir dalam dua pilihan, yaitu diesel dan juga bensin. Nah, kalau di sini hanya diesel aja. Nah, kalau dari desain depan, jujur ini keren banget ya. Dia sudah memakai bahasa desain terbaru Kia yaitu Tiger Nose, terus di grillnya ini juga sudah memakai dots-dots kayak di Mercedes-Benz. Dan kalau di Mercedes-Benz itu dotsnya tuh kayak kecil-kecil. Kalau di Kia itu gede-gede banget. Jadi seakan-akan grillnya tuh pakai diamond, ada berliannya, pakai diamond cut gitu. Jadi kelihatannya keren banget. Dan untuk urusan DRL dia sudah memakai bahasa desain terbaru yaitu Kia Heartbeat, lampunya ada LED, terus juga fog lampnya juga sudah LED. Terus di depan sini sudah banyak sensor, jadi ada sensor depan, terus juga ada radar. Dan di tengah situ sudah ada kamera yang menjadi sensor untuk adaptive cruise control-nya. Nah, yang keren lagi adalah di sini nih, di depan sini. Depan sini dia itu nggak kayak MPV pada umumnya. Kalau MPV pada umumnya kan dia depannya ini turun. Kalau di sini tuh dibikin sedikit lebih landai. Jadi seakan-akan dari depan sini tuh bukan kayak sebuah MPV, tapi lebih kayak sebuah SUV. Jadi ini nice banget deh. Dan juga ada garisan di tengah sini membuatnya jadi kayak lebih keker gitu. Dan menurut kami, Kia sudah melakukan pekerjaan terbaik untuk memasukkan elemen SUV ke dalam sebuah MPV. Dari samping, mobil ini memiliki panjang yang sangat panjang. Ya, total panjang mobil ini mencapai 5,1 meter. Ya, Alphard aja itu berada di 4.900 mm atau 4,9 meter. Dan saudaranya yang berbasis SUV, si Palisade, itu ada di 4,98 meter. Jadi mobil ini memiliki panjang yang lebih panjang. Nah, di belakang sini kelihatan ya, kalau Palisade tuh potongannya sampai sini. Ini potongannya persis sama dengan Palisade. Nah, kalau di mobil ini potongannya sampai di sini. Jadi di mobil ini tuh sangat panjang. Kayak gue. Ya, desain sampingnya ini ya memang dia ala-ala SUV ya. Jadi dia memang nggak mengotak banget kayak MPV pada umumnya kayak si V-Class dan Alphard yang sangat mengotak. Oh, di sini tuh lekukannya cantik banget. Jadi bener-bener kayak sebuah SUV yang sangat gagah gitu. Nah, di atas ini roof railnya sudah siap dipasang dengan roof box. Tapi hati-hati, kalau pasang roof box bisa didenda 500.000. Enggak. Jadi patuhi peraturan ya tetap ya. Nah, sekarang lanjut desainnya nih. Nah, kalau untuk bannya sendiri dia sudah menggunakan konfigurasi 235/60 R18 dan dia sudah dibalut ban Continental dan velgnya yang sudah dual tone. Nah, untuk spionnya sendiri dia memang bentuknya tidak memanjang ya, lebih ke atas. Karena kalau misalnya dibuat memanjang, oke, mungkin visibilitasnya lebih baik. Tetapi kalau misalnya dibuat memanjang, blind spotnya akan nambah, jadi dibuat ke atas ini. Dan kalau kita kunci, dia sudah memiliki fitur seperti ini. Remote Engine Start. Ya,
Terus di sampingnya dia juga sudah memakai sliding door, ya mandatory untuk sebuah MPV ya. Jadi kalau mau akses masuk dan keluar, itu lebih mudah. Jadi overall, di mobil ini desainnya bisa membuat sebuah MPV tidak terlihat sangat membosankan, tapi terlihat keren. Untuk masalah desain belakang, mobil ini sudah menganut bahasa desain modern minimalis ya. Jadi belakang ini dibikin sesimpel mungkin, kayak ini lampunya dibikin kayak menyambung dari kanan ke kiri, jadi kelihatan lebih simpel. Dan LED-nya tuh sudah menyambung dari kanan ke kiri, dan keren banget. Kayak Veloz ya. Nah, di bawah sini juga LED-nya juga ada, dia kayak di depan, dia sudah menggunakan bahasa desain Kia yaitu Heartbeat, jadi ini keren banget. Nah, di atasnya ini sudah LED, tapi sayangnya sini untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih pakai bohlam biasa ya. Agak disayangkan sih, padahal desainnya udah keren banget. Dan uniknya lagi di belakang sini tuh kayak Alphard dia wiper belakangnya tuh dibuat tersembunyi, jadi seakan-akan kaca belakangnya tuh terlihat sangat simple, sangat clear gitu. Jadi keren banget. Di belakang standar dia sudah pakai defogger dan sudah memakai antena shark fin. Dan untuk pintu bagasinya dia sudah memakai power back door. Dan untuk sistem power back door-nya dia bukan power back door biasa aja, tapi dia sudah memakai smart power tailgate. Jadi kalau misalnya kalian nih lagi bawa barang belanjaan penuh dan kalian 15 detik di belakang, mobil ini akan membuka pintu belakangnya secara otomatis seperti ini. Sangat smart bukan? Begitu terbuka, ketika 4 baris tegak, tidak ada lagi sisa dari bagasinya karena benar-benar mentok. Lipat baris 4, langsung terlihat bagasinya yang super besar, yaitu di 1138 liter. Lihatlah, sebuah koper besar diberdirikan dan 2 koper sedang ditidurkan pun sisanya masih banyak sekali. Namun sayang, lipat baris 3 untuk varian 11 seaternya hanya bisa dilipat seperti ini. Tapi tenang, total kapasitasnya bisa mencapai 4.150 liter. Ya, mobil ini memiliki interior yang sangat fleksibel. Ya, mobil ini memiliki 4 baris, jadi ini ada baris 1, baris 2, baris 3, dan juga baris 4. Nah, untuk membuka ke baris keempatnya sangat mudah. Kalian cukup tarik kunci sini, pakai 1 jari, lepas, dan kunci secara otomatis. Kalian bisa lihat ya untuk pembagian baris keduanya, baris ketiganya, dan juga baris keempatnya. Ya memang untuk baris keempatnya dia hanya diperuntukkan untuk orang yang tingginya di bawah 160 cm atau anak kecil. Tetapi dengan ada konfigurasi seperti itu, mobil ini jadi memiliki konfigurasi yang sangat baik sehingga bisa menampung 11 penumpang. Ya, untuk desain interior depannya dia sudah ala-ala Mercedes-Benz ya. Jadi antara instrumen cluster dan entertainment systemnya itu seperti menyatu. Entertainment systemnya ini besar sekali di 12,3 inci sehingga dia bisa disematkan kamera 360. Nice banget. Head unitnya sudah disematkan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan soundnya sudah memakai dari Bose. Jadi nice banget. Terus sisanya kayak dashboardnya dia sudah pakai soft touch, setir sudah dibalut kulit, dan juga sudah teleskopik dan juga tilt. Dan speedometernya bisa diganti sesuai dengan mode berkendara. Dia jadi ada smart, eco, normal, dan juga sport. Jadi kalian kalau ganti modenya, dia akan berganti warna. Dan untuk AC-nya sendiri dia sudah tri-zone. Untuk pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang itu suhunya bisa dibedakan. Jadi nice banget. Terus untuk shifternya dia berbeda dengan saudaranya si Hyundai ya. Kalau Hyundai kan pakai pencet-pencetan. Nah, kalau di sini dia sudah memakai mekanisme putar seperti ini. Dan putaran ini kayak pakai diamond gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh premium. Jadi nice banget. Tengah sini dia juga sudah ada wireless charger dan parking brake-nya sudah elektrik dan sudah ada auto hold. Terus dia juga sudah memakai heated dan cooling seat untuk penumpang depan dan heated seat di penumpang bagian belakang. Kelengkapan lainnya, dia memakai sunroof yang bisa dibuka di sunroof depan maupun sunroof belakang. Jadi ini nice banget ya. Soalnya kalau kebanyakan mobil itu kan kalau punya 2 sunroof, cuma depan aja atau belakang aja yang bisa dibuka. Tapi kalau di sini bisa dua-duanya. Ya, ini kap mesinnya cukup berat ya. Ya, ini mesinnya. Seperti kalian tadi, dia masih pakai tuas ya, nggak kayak saudaranya yang sudah memakai hidrolik. Nah, untuk mesinnya sendiri dia sama kapasitasnya 2200 cc, tapi jangan samakan mesin ini dengan Staria maupun Palisade karena mesin ini sudah memakai sistem Smart Stream yang terbaru dan sama di Santa Fe. Tenaganya lebih besar sedikit, jadi tenaganya ada di 202 PS dan torsinya di 441 Nm.
Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi 8 percepatan torque converter. Nah, konfigurasi ini menarik banget kan untuk sebuah MPV. Kayak gimana rasanya? Yuk kita coba. Mengemudikan Kia Grand Carnival terbaru. Ya, mobil ini memang sangat fun to drive jika dibandingkan dengan big MPV lainnya, sebut saja Alphard. Ketika gue mengendarai mobil ini, hal pertama yang gue notice adalah posisi nyetirnya itu sangat nyaman jika dibandingkan dengan big MPV lainnya, sebut saja seperti Alphard. Ya, kalau di Alphard itu kita seperti dibuat mengendarai seperti sebuah van ya, memang dia sejatinya sebuah van ya. Jadi posisi nyetir tuh agak begini. Sementara kalau di mobil ini itu posisi nyetirnya lebih datar, sehingga ini serasa mengemudikan sebuah SUV. Dan ini sangat positif ya. Untuk urusan suspensi ya memang dia tidak dibuat seempuk Alphard. Ya, tapi kalau di Alphard itu memang mobilnya dibuat empuk aja, dia sangat mengedepankan kenyamanan, sehingga untuk pengemudinya terasa lebih tidak fun to drive. Jadi dia sangat mengesampingkan aspek fun to drive. Tapi di mobil ini sangat-sangat fun to drive, dan mobil ini tidak mengesampingkan aspek kenyamanan. Ya, dia memang tidak seempuk Alphard, tapi kalau lewatin jalan-jalan jelek, itu bantingannya masih sangat dewasa. Jadi menurut kami settingan suspensinya ini sangat pas dari sisi pengemudi juga sisi penumpangnya. Kalau dari sisi pengemudi, visibilitasnya sangat baik karena kaca depannya juga sangat lebar. Jadi untuk sisi depan blind spotnya itu sangat-sangat minim. Ya, meskipun mobil ini memiliki banyak kelebihan, tetapi tetap saja ada beberapa kekurangan dari mobil ini. Sebut saja setirnya yang tidak center seperti di Mercedes-Benz ya. Ini membuat kalau misalnya perjalanan jauh, itu mungkin setelah memasuki 5-6 jam perjalanan itu mulai terasa capek, karena kita mengemudi itu tidak lurus, jadi agak seperti miring, sehingga badan kita harus menyesuaikan. Yang kedua, mobil ini memiliki panjang 5,1 meter, tetapi Kia membuat mobil ini memiliki rasa berkendara yang sangat agile. Jadi tidak seperti mengemudikan mobil sepanjang di atas 5 meter. Menjadi satu kekurangan karena mobil ini memiliki overhang yang cukup panjang, sehingga di spion ini tidak terlalu terlihat posisi ban belakangnya. Jadi kalau kita berbelok di area yang cukup sempit, mobil ini jadi rawan untuk terkena atau tergesek objek-objek tertentu terutama di bagian bodi belakangnya. Jadi ya kalian kalau misalnya memakai mobil ini memang perlu adaptasi lebih, karena salah satunya yaitu blind spot tadi. Tapi setidaknya menurut gue ini merupakan salah satu big MPV yang sangat direct. Jadi mobil ini gimana ya? Sangat exciting to drive. Jadi sangat mengasihkan untuk dikendarai. Mengingat ini sebuah MPV besar berpanjang 5,1 meter dan rasa membawanya masih menyenangkan seperti ini, memang benar-benar luar biasa dari Kia. Untuk urusan efisiensi, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 10,8 km per liter. Ya, memang secara figur bukan figur yang luar biasa. Tapi, mengingat mobil ini memiliki panjang di atas 5 meter dan berat di atas 2 ton, figur itu menurut kami sangat luar biasa. Dan untuk luar kota, mobil ini mampu mencatatkan angka di 19,2 km per liter. Wow, itu figur yang sangat luar biasa ya. Mengingat mobil-mobil big MPV seperti ini, itu yang lawan-lawannya untuk menembus figur 1:11 km per liter saja sudah sangat sulit. Figur ini bisa dicapai karena adanya mesin Smart Stream terbaru yang membuat mobil ini bisa menghasilkan tenaga yang cukup besar dan juga efisiensi yang lebih maksimal. Nah, untuk urusan safety, mobil ini tidak usah diragukan lagi. Mobil ini dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga active steering assist. Sehingga kalau misalnya gue aktifkan cruise control seperti ini, mobil ini akan bergerak secara semi autonomous dan akan mengikuti garis jalan seperti ini. Jadi misalnya gue capek, itu gue bisa lepaskan tangan dari setir dan mengistirahatkan tangan gue. Nih, lihat nih. Itu dia akan mengikuti garis jalan yang ada di jalanan.
Nah, tapi disclaimer ya, fitur ini akan berfungsi ketika kalian melalui jalan yang ada garisnya. Dan beberapa jalanan kan kalau di Indonesia ini memang nggak ada garisnya, jadi kalian harus aware di situ juga. Di samping adaptive cruise control dan active steering assist, mobil ini lengkapi dengan forward collision mitigation, blind spot monitoring, dan juga blind view monitoring. Jadi blind view monitoring itu adalah suatu fitur yang kalau misalnya kita menyalakan lampu sen seperti ini, dia akan menyalakan kamera di instrumen cluster ya. Jadi kita akan lebih aware terhadap blind spot yang ada di samping kita. Dengan fitur-fitur tersebut, ini membuat mobil ini menjadi lebih worth it jika dibandingkan dengan mobil dari senegaranya, yaitu Hyundai Staria yang sudah menembus Rp9, tapi fitur safety-nya kalah dibandingkan dengan Kia Carnival yang harganya tidak sampai 900 jutaan. Merasakan duduk di baris kedua Grand Carnival. Ya, gue sebagai penumpang di baris kedua ini, dan menurut gue mobil ini cukup unik. Sejatinya mobil ini bisa menampung 11 orang, 2 di baris depan, 3 di baris tengah, 3 di baris ketiga, dan 3 di baris keempat. Ya, tetapi kalau kalian ingin menjadikan mobil ini sebagai captain seat, kalian cukup menurunkan bagian tengah jok ini dan menjadi armrest di tengah sini untuk penumpang di sini dan di sebelah kanan. Ya, memang armrestnya agak terlalu rendah sih, tapi untungnya di tengah sini udah ada cup holder dan storage yang cukup besar di tengah sini. Nah, kalau kalian ingin menjadikan ini sebagai armrest yang proper, kalian bisa menjadikannya di bagian gua ini, cukup dengan menarik jok di tengah ini dan bisa menjadi armrest di tengah sini. Dan jok untuk baris ketiga juga konfigurasinya sama, sehingga ini bisa menjadi aisle langsung ke baris keempat. Jadi nice banget ya. Jadi kalau kalian traveling rame-rame dan kebetulan kalian sama saudara kalian yang masih kecil, pasti dia akan seneng banget karena ini space dia untuk lari-larian cukup luas sih. Berbicara soal joknya, ya joknya ini cukup menopang ya, yang untuk tinggi gua yang di atas rata-rata orang Indonesia yaitu di 182 cm, dan ini legroom dan footroomnya menurut gua cukup ideal ya, jadi nice banget. Tapi memang ada minusnya sedikit jika dibandingkan saudaranya yang berbentuk SUV itu. Kalau saudaranya yang berbentuk SUV itu kan leathernya itu udah Naba leather, tapi di sini kok kenapa leather ya? Ya ini leathernya memang terasa ya kurang premium jika dibandingkan dengan si Palisade. Tapi menurut gue bahannya sudah cukup decent lah, walaupun tidak superior. Tapi bagusnya di tengah sini dia sudah dilengkapi dengan heated seat. Ya walaupun cuma heated seat yang tidak seperti cooling seat di bagian depan. Dan juga di tengah sini udah pakai sunshade. Dan kacanya sudah bisa diturunkan secara full dan sudah secara all auto. Tolong Pak Supir. Ya, all auto dan diturunin sama supir, jadi autonya double ya. Gitu. Dan ini bagus ya jika dibandingkan dengan si Staria, boro-boro all auto, dibuka aja nggak bisa. Dan jika dibandingkan Palisade, walaupun dia bisa dibuka, tapi bukanya nggak all auto. Dan menurut gua ini udah jadi satu keunggulan di mobil ini. Dan satu fitur lagi yang lebih baik dibandingkan Palisade, yaitu ia sudah memiliki pengaturan kursi penumpang kiri depan, sehingga dapat meningkatkan legroom penumpang kiri baris 2. Nice. Untuk urusan suspensi, dia memang sedikit lebih keras ya jika dibandingkan dengan Alphard dan juga Palisade. Ya ini karena memang suspensinya mungkin sudah didesain untuk siap menampung 11 orang. Jadi memang dia dibuat lebih keras dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan gue merasa ini suspensinya karakternya tuh mirip-mirip dengan si Staria. Jadi masih cukup nyaman, tapi kalau dibandingkan Alphard ini masih kalah nyaman sih. Ya, sekarang gue udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes aja akselerasinya ya. Pertama kita matiin AC, matiin traction control, masuk ke mode sport, tahan gas sama rem, dan go! Ya, 100. 0-100 mobil ini mampu ditempuh dalam waktu 9,8 detik. Ya, figur yang sangat luar biasa ya, mengingat mobil ini punya panjang 5 meter dan punya berat di atas 2 ton. Dan gua rasa sih Big MPV nggak ada yang akselerasinya sekencang ini.
Ya, sampai kita di bagian kesimpulan. Bisa disimpulkan mobil ini memiliki rasa berkendara yang sangat exciting untuk sebuah MPV. Dan jika dibandingkan dengan saudara seperti si Palisade dan si Staria sekalipun, mobil ini seperti best of both worlds karena dia memiliki tenaga yang superior dan juga kapasitas yang lebih superior dibandingkan Staria yang maksimal hanya 9. Di mobil ini bisa mencapai 11 seater dengan fiturnya yang lebih melimpah dan harga yang lebih terjangkau dan tenaganya yang tidak main-main. Bisa kita simpulkan ini adalah pilihan yang lebih tepat dibandingkan Alphard sekalipun. Oke CVTs, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun tanah air, dan juga story kalau kita lagi syuting. Dan sekarang CVTs, kita sudah punya website nih di cvtindonesia.co.id. Kalian bisa melihat berita otomotif terkini di tanah air maupun di dunia. Dan juga kalian bisa nih membeli Kia Grand Carnival terbaru ini. Dan pastinya kita akan memberikan penawaran terbaik untuk kalian. So, sekian review kali ini. Gue Gopas Tobing, pamit dulu. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.